Selamat hari Minggu anak-anak semua. Anak-anak terkasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Bunda berharap anak-anak semua tetap bersukacita ya, tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun kita semua masih berada di rumah saja ya Bunda ya. Nah anak-anak terkasih, Bunda mengajak anak-anak semua untuk mempersiapkan hati kita untuk beribadah menghadap Tuhan dengan bersama-sama. Ada Kak Dandi, ada Bunda Ayo, dan juga ada Bunda Yati. Anak-anak terkasih, mari kita semuanya bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari anak-anak, Bunda ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 72 bait 1, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita siapkan alat tulisnya, Alkitabnya juga ya. Dan bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua 3 ayat pertama sampai 17. Nah, mari anak-anak, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 333 bait pertama, Sebelumku Mendengarkan. Kita bernyanyi dengan gerakan ya Bunda ya. Oke. Anak-anak, kita semua akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga tetap di rumah. Ya Bapa di dalam surga, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Juga berkati kami yang akan membaca Alkitab. Kiranya kami, Engkau mau curahkan Roh Kudus agar mengerti apa yang akan disampaikan oleh Bunda dan kakak layan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel,
Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diberi tema, aku yakin Tuhan besertaku. Ini adik-adik ya. Adik-adik, seperti yang sudah kita baca tadi, kita sudah mendengarkan tentang kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa ya adik-adik ya ceritanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tadi bersama-sama tentang bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, semua keajaiban itu berawal dari keyakinan Yosua terhadap apa yang disampaikan, informasi dari pengintai yang ditugaskan oleh Yosua kembali dari tanah Yeriko. Adik-adik, itu ada dalam bacaan kita. Adik-adik boleh baca di Yosua pasalnya yang kedua ayat 24. Di sana dikatakan, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Itulah keyakinan Yosua. Kenapa Yosua begitu yakin Tuhan Allah beserta dengan Yosua dalam mereka menyeberangi sungai Yordan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yosua adalah pengganti daripada Nabi Musa. Yosua artinya, nama Yosua itu berarti Allah menyelamatkan. Adik-adik, Yosua ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang dulu ditugaskan oleh Musa menyelidiki tanah Kanaan. Nah, jadi Musa yakin bahwa Yosua mengetahui kondisi dari tanah Kanaan pada saat itu. Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa karena apa? Karena Yosua seorang yang pemberani, seorang yang sabar, seorang yang taat, dan Allah sangat berkenan kepada Yosua. Nah adik-adik, apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada Yosua disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ada 3 hal yang harus ditaati oleh bangsa Israel untuk bisa menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, yang pertama, mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian. Nah ini ya, tabut perjanjian ini diangkat atau dibawa oleh suku Lewi yang ditugaskan untuk mengangkat tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini mempunyai simbol adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, mereka harus fokus terhadap tabut perjanjian ini. Jika tabut diangkat, mereka semua harus segera bangun, dan jika tabut
perjanjian berjalan, mereka pun harus mengikutinya. Nah, adik-adik, di samping itu, apalagi yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua? Yang kedua, mereka semua bangsa Israel harus menguduskan dirinya. Artinya apa, adik-adik? Mereka harus mempunyai sikap, tingkah laku, kelakuannya itu harus baik, tidak boleh tercela, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka banyak orang, adik-adik, jadi dalam kebersamaan mereka juga harus taat, saling menghargai, saling menghormati, nggak boleh berantem, ya. Mereka supaya mereka bisa mengikuti menyeberangi sungai Yordan. Lalu yang ketiga, adik-adik, para imam Lewi yang mengangkat tabut perjanjian ini harus mengikuti arahan yang diberikan oleh Yosua, ya. Yosua yaitu mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan. Ya, adik-adik, ya. Ini adik-adik bisa lihat ketika para imam Lewi, ya, diperintahkan oleh Yosua untuk mengangkat tabut perjanjian. Mereka mengangkat tabut perjanjian, lalu mereka berjalan di depan, diikuti oleh bangsa Israel. Nah, ini mereka akan menuju sungai Yordan. Di depannya terlihat sungai Yordan. Kemudian adik-adik, ya, para imam Lewi mengikuti seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua, yaitu para imam Lewi sampai di tepi sungai Yordan, mereka celupkan kakinya, ya. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Inilah karya Tuhan yang luar biasa. Seketika itu juga adik-adik lihat, ya, aliran air sungai Yordan terhenti, adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat, ya, aliran sungai Yordan terhenti, ya, dan ada tanah kering. Disitulah bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi sungai Yordan. Nah, inilah karya Tuhan yang luar biasa, ya, yang Tuhan kerjakan, bahwa Tuhan menyertai perjalanan Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, itu yang kita bisa lihat di firman Tuhan pada hari ini, ya. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua yang menyeberangi bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Yang pertama, adik-adik harus taat, betul. Adik-adik harus taat kepada Tuhan, ya. Taat kepada Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan, adik-adik akan menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati adik-adik. Nah, ini contoh-contoh bagaimana anak-anak yang taat kepada Tuhan, ya. Lihat ini, dengar-dengaran kepada mamanya, tuh diberi nasihat, dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, ini taat, harus belajar, rajin belajar. Anak-anak udah mulai pelajaran tahun ajaran baru, ya. Ada yang sudah naik kelas 5, ada yang naik kelas 6, ya. Adik-adik belajar dari rumah, tetap rajin bangun pagi, ya. Adik-adik yang meskipun dari rumah pelajaran online, adik-adik tetap harus mengikuti pelajaran dengan semangat, tidak malas-malasan nih. Dan juga lihat, adik-adik harus rajin membantu orang tua juga. Nah, adik-adik, apalagi yang harus dijaga? Ya, betul, anak-anak harus atau adik-adik harus menjaga sikap kelakuan yang baik, ya. Tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan guru-guru di sekolah yang memang kita tidak bertemu langsung, ya. Pelajarannya melalui online tetap harus diikuti, ya. Lalu yang ketiga, apalagi yang harus dilakukan? Pembelajaran yang kita bisa ambil pelajarannya pada hari ini. Yang ketiga adalah anak-anak harus rajin berdoa, ya. Ini rajin berdoa dan mengucap syukur, ya, kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Adik-adik, lihat ini anak-anak sedang memuji dan memuliakan Tuhan, itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jika anak-anak ada dalam kesulitan, ada dalam rintangan, ada dalam cobaan, tantangan seperti saat ini, ya, anak-anak harus di rumah terus, tidak boleh pergi kemana-mana karena masih ada wabah atau pandemi COVID-19. Anak-anak harus taat, harus menjaga kelakuan. Nah, saatnya anak-anak untuk berdiam diri,
menjaga kelakuan semuanya harus baik ya. Anak-anak tidak boleh pergi kemana-mana, taat kepada aturan, taat kepada mama papa, guru-guru, kemudian taat juga kepada pemerintah kita ya. Anak-anak harus hidup sehat ya, harus rajin cuci tangan, kemudian harus menggunakan masker kalau harus keluar rumah ya, dan menjaga jarak. Itu adalah salah satu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kita menjaga agar kita tidak atau kita terhindar dari penyebaran atau mengurangi atau memutuskan penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini yang Bunda bisa sampaikan. Nah, sebelum Bunda akhiri, Bunda mau kita mengerjakan aktivitas ya. Ini aktivitasnya hari ini ya. Bunda membuat pohon, adik-adik bisa buat. Ini pohonnya boleh dengan warna kesukaan ya. Kalau batangnya diganti dengan warna coklat boleh. Nah, adik-adik bisa tulis nih, aku yakin Tuhan besertaku ya. Kenapa Bunda menggunakan simbol pohon? Karena pohon ini adalah simbol dari penyertaan Tuhan kepada kita ya. Jika Tuhan menyertai kita, kita ada di bawahnya, kita ada di dalamnya, kita akan merasa nyaman, terlindungi, memperoleh keteduhan, kita merasa lebih aman karena perlindungan Tuhan beserta kita ya adik-adik ya. Ini boleh dikerjakan, dan jangan lupa adik-adik juga harus mengerjakan Sabda Bina Anak harian ya. Masih ingat kan? Setiap hari harus membaca Alkitab lalu mengerjakan tugasnya di sini. Nah, ini yang tanggal 26 Juli ya, hari ini ya adik-adik ya. Adik-adik bisa baca lalu bisa kerjakan tugasnya di sini, dan para orang tua ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita sudah dengar, kita sudah pelajari hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anak yang baik, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan Bunda Layan. Tugas yang sudah diberikan oleh kakak dan Bunda Layan tadi, jangan lupa ya, dikerjakan dengan baik di rumah. Boleh juga dibantu sama papa dan mamanya. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 22, bait yang pertama, Besarlah Kasih Bapakku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita siapkan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya apa yang sudah ditaburkan oleh kakak dan Bunda Layan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu kondisi yang kami hadapi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak layan kami yang masih dalam masa pendidikan. Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan mereka roh kepintaran. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk keluarga mereka, baik itu papa dan mama mereka, Tuhan berkati. Opa dan oma, Tuhan berkati. Guru-guru mereka, Tuhan berkati. Teman-teman mereka, Tuhan berkati. Juga kami berdoa untuk gerejamu ini ya Tuhan.
Para pendeta, Tuhan memberkati mereka semua. Kakak dan pendelayan, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menjaga dan melindungi kami selalu. Tuhan Yesus, di atas semuanya ini, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan kami naikkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita sekarang memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita, dan kita menyanyi dari Kidung Ceria 337 bait pertama, Kami Sebagai Anak-anak. Persembahan yang sudah anak-anak berikan nanti bisa minta tolong sama papa dan mamanya di rumah untuk membawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari anak-anak kita semua berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 304 baitnya yang pertama dan yang kedua, Sertai Kami Tuhan. Ya anak-anak, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa dalam posisi yang masih berdiri, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Dan sekarang kami akan menghantarkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Bapa mau menyucikan, mau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kasih-Mu di dunia ini. Dan Bapa di surga, kami memohonkan berkat bagi kami semua, bagi keluarga kami. Berkati kami semua ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai, kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita hitung sama-sama ya Bun ya. 1, 2, 3.
Immanuel. Selamat hari Minggu, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.